Oke, di bab kali ini saya akan membahas studi kasus dari kasus sengketa wan prestasi yang dilakukan oleh Kemenhan RI dengan Avanti Communication. Jadi pada tahun 2015 kasus ini bermula ketika Kemenhan RI itu menyewa satelit dari pihak Avanti Communication. Namun pada tahun 2016 masalah itu mulai muncul ketika pihak Kemenhan RI itu mulai melakukan gagal pembayaran penyewaan satelit tersebut. Pada awalnya pihak Avanti Communication itu melakukan jalan negosiasi kepada pihak Kemenhan RI, namun karena tidak menemui jalan keluar, pihak Avanti Communication membawa masalah ini ke London Court of International Arbitration atau LCIC, dan selang beberapa bulan setelah melalui proses arbitrasi yang cukup panjang, LCIC memutuskan bahwa Kemenhan RI itu bersalah dan harus mengganti rugi senilai 20 juta dolar Amerika Serikat. Setelah kita membaca studi kasus yang ada, mari kita analisis dari materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama itu jenis sengketa bisnis tersebut. Jenis sengketa bisnis tersebut dapat kita kelompokkan ke dalam jenis sengketa kontrak. Sengketa kontrak adalah konflik atau ketidaksetujuan antara pihak. Sengketa ini dapat berasal dari penafsiran, pelaksanaan atau penegakan kontrak. Hal ini dapat terwujud dalam banyak cara seperti kesalahpahaman, ketidaksepakatan, atau kegagalan memenuhi ketentuan pembayaran. Lalu selanjutnya yaitu ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Jadi pada awalnya pada kasus ini Avanti Communication itu menempuh jalan negosiasi terlebih dahulu ke pihak Kemenhan RI. Hal ini sesuai dengan UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam pasal 1 angka 10 yang menyebutkan bahwa salah satu alternatif penyelesaian sengketa adalah dengan bernegosiasi. Namun karena tidak kunjung menemui jalan keluarnya, pihak Avanti Communication membawa perkara ini ke arbitrase internasional, dan hal ini sesuai dengan UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam pasal 1 angka 1, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat tertulis oleh pihak yang bersengketa. Selanjutnya yang ketiga yaitu hukum internasional yang mengikat. Dalam kasus ini, karena melibatkan klien yang berada di luar negara, itu pastinya memiliki hukum internasional yang mengatur. Ada beberapa hukum internasional yang mengatur seperti yang kita pelajari sebelumnya. Namun untuk di kasus ini yang terkait itu yang pertama ada Konvensi New York 1958 dan Model Law on International, dan bahwa kedua hukum ini sama-sama menjelaskan bahwa putusan arbitrase internasional berlaku untuk semua negara.